Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali acara hari ini, izinkan saya mewakili teman-teman dari Rumah Jurnal ini, Pak, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ikhwan Arif, di mana pada kesempatan kali ini beliau adalah sebagai pemateri. Beliau adalah editor Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Selamat datang. Terima kasih Bapak telah bersedia memenuhi undangan kami hari ini. Selanjutnya juga selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar, yang mana sebagian besar dari peserta hari ini adalah pengelola jurnal, Pak. Jadi ada kurang lebih ada 32, kalau ada 32 di daftar peserta itu ada kurang lebih 32 orang pengelola jurnal yang dari macam-macam ini Pak, ada dari Universitas Lampung, Pertahanan, ada dari STIS Sultan Fatah, terus juga ada dari STAI Alma Arif Kalirejo, ada dari ITS juga, kemudian juga ada dari STIS Darussi Syafi'ah Kota Gajah, Universitas Lambung Mangkurat, kalau nggak salah dari Kalimantan ya. Kemudian dari Balikbangda dan juga ada dari pengelola jurnal di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang dalam acara webinar Rumah Jurnal The Series dengan tema Manajemen Jurnal Menuju Indeks DOAJ yang diselenggarakan oleh Rumah Jurnal UIN Raden Intan Lampung pada hari ini Selasa 21 Juli tahun 2020. Perlu kami informasikan juga bahwa acara hari ini itu adalah merupakan acara keempat dari rangkaian acara webinar Rumah Jurnal The Series. Jadi sebelumnya udah ada 3 kegiatan, Bapak dan mungkin peserta yang lain. Yang pertama itu kita sudah mengadakan manajemen jurnal menuju akreditasi Sinta bersama salah seorang asesor dari akreditasi. Kemudian juga dilanjutkan kegiatan kedua ada manajemen referensi untuk artikel ilmiah berkualitas Mendeley dan Zotero. Kemudian minggu kemarin itu kita sudah melaksanakan tentang webinar tentang publish paper di jurnal Scopus, Bibliometric Analysis in Literature Research. Nah, sekarang agenda pamungkas Pak untuk webinar The Series kali ini, yaitu manajemen jurnal menuju indeks DOAJ dengan narasumber Bapak Arif yang merupakan editor dari DOAJ. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk memberi undangan kami. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara hari ini kita mulai, sesi materinya sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi materi, izinkan saya membacakan, ini ada CV dari narasumber hari ini, Bapak Ikhwan Arif. Beliau adalah dosen dan researcher ya Pak di Manufacturing and Information System. Beliau education pendidikannya di Universitas Bachelor Degrees di Universitas Andalas Mechanical Engineering tahun 1990 sampai 1997. Kemudian Master's Degree Manufacturing and Engineering and Management 1999 sampai 2000 itu di Universitas of Birmingham. Kemudian Manufacturing Engineering Technology di The University of Huddersfield. Mudah-mudahan nggak keliru penyebutannya ya Pak. Selanjutnya untuk pengalaman beliau di DOAJ nih ada lumayan ya Pak. Di DOAJ beliau selama 2 tahun itu menjabat sebagai editor dan juga sekaligus ambasador for Indonesia. Kemudian di Universitas Andalas beliau adalah Secretary of ICT Unit. Kemudian researcher ya Pak, aktif sampai sekarang. Kemudian beliau adalah Secretary of Industrial Engineering Department. Selanjutnya juga beliau adalah Engineering Faculty at Andalas University, dosen ya Pak di
Fakultas Engineering. Kemudian di perpustakaan ya Pak, Andalas University Library, beliau adalah Research Plan Suggest and Development Digital Laboratory. Kemudian beliau juga staf expert staff di Universitas Andalas Library. Kemudian di ICT unit in Andalas University, beliau sebagai Head of Multimedia Division. Kemudian sebagai researcher, develop, and maintain web server. Dan masih banyak lagi nih Pak ya. Kemudian di ICT unit di Universitas Andalas, beliau juga sebagai Head of Multimedia Library and Website Division. Yang paling menarik juga perlu disampaikan juga bahwa ada yang menarik di CV dari Pak Iwan Arif ini adalah summary-nya, in love with information system and its technology, as well as an avid photography hobbies. Jadi beliau ini adalah adalah seorang apa nih Pak? Hobi fotografi. IT yang hobi fotografi. Sebenarnya matching ini Pak ya. Nanti boleh di-share ke kita loh Pak hasil fotografinya. Oke, demikian perkenalan singkat kita bersama Bapak Iwan Arif. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Iwan Arif untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Seperti diskusi kemarin, saya mungkin lebih cenderung kalau mengajak kawan-kawan itu kita bahas jurnalnya aja. Oh. Karena gini, kalau paparan itu rasanya paparan mengenai ini saya share sekarang bahan paparannya. Kawan-kawan bisa saya berikan linknya, download. Tapi saya itu lebih suka kalau kita lihat jurnal-jurnal itu langsung gitu loh. Jadi jurnal peserta. Iya Pak. Peserta nanti saya periksa apa sih kurangnya maksudnya. Jadi maunya saya itu setelah acara ini, iya, Pak, bukan sekedar tahu tentang seperti apa DOAJ-nya. Karena kalau sekedar tahu tentang apa DOAJ itu slide-slide presentasi saya itu cukup banyak. Tapi yang memeriksa jurnal, nah ini yang saya mau. Kalau bisa kita periksa jurnalnya lebih. Jadi saya sifatnya seperti case study. Jadi studi kasus. Studi kasus. Jurnal-jurnal. Betul, jurnal-jurnal apa? Katakan kita mulai dari, kalau nggak salah ada 3 jurnal kemarin yang di reject ya, dari Raden Intan kalau nggak salah saya. Iya. Nah, kita mulai dari yang 3 itu, nanti ditambah aja mungkin di halaman chatting jurnal mana yang diperiksa sampai terakhir. Nanti kawan-kawan bisa cek, istilah tukul tuh benang merahnya gitu ya. Nah, dari sana nanti dari hal itu bisa disinkronkan pada slide presentasi yang saya berikan. Nah ini dia. Jadi kalau saya izin share screen saya. Iya Pak. Ini adalah slide presentasi yang Bapak Ibu bisa download. Silahkan. Ini adalah kriteria yang ada untuk di DOAJ. Jadi ini bisa dibaca. Nanti kalau kan setelah download, baca sambil kita diskusi, nanti silahkan tanya langsung. Karena kalau saya hanya paparan, waktu kita percuma menurut saya. Iya. Kawan-kawan nanti ketika bertanyanya jadi sedikit. Nah, pasti peserta ingin lihat, oh ini jurnal saya udah pas apa belum ya DOAJ. Jurnal saya kemarin reject. Terutama yang reject kalau bisa kita prioritaskan Ibu. Jadi yang reject, yang pernah reject, nah kita periksa sekarang nih kenapa rejectnya. Kemudian apa koreksi yang harus dilakukan. Gitu. Supaya jangan rejectnya berulang-ulang seperti tadi. Iya, 3 kali ya Pak. Ada yang sampai 3 kali deh. Jangan sampai gitulah. 1 kali reject itu nunggu 6 bulan penalti. Kemudian mendaftar. Daftar itu tunggu antrian 2 bulan, 3 bulan. Sudah habis waktu 9 bulan. Ya. Cuman buat nunggu DOAJ. Sayang gitu kan ya. Jadi
Kayak gitu. Jadi silakan di-download bahannya di sini. Nanti bisa didiskusikan. Insya Allah saya ingat semua isinya. Kawan-kawan bisa siapkan pertanyaannya yang terkait dengan slide ini. Nah, kita mulai pertama dari konsep dasar DOAJ itu sendiri pada jurnal-jurnal yang terutama yang kemarin itu reject dari Raden Intan lah mungkin ya, yang hostnya sekarang Raden Intan nih kan ya, tuan rumahnya. Ya, jadi kita mulai dari jurnal-jurnal di Raden Intan, mana yang reject, kenapa reject, gitu ya. Gimana? Kira-kira sepakat begitu atau kita perlu paparan ini saya ceritain? Gimana? Mic-nya Bu Rahma masih ini mute. Iya, maaf Pak. Sepertinya tadi sesuai dengan saran Bapak, langsung kita lihat jurnalnya ya Pak ya, supaya supaya pertemuan hari ini tuh memang langsung Optimal. kesasaran gitu ya Iya, Pak ya. betul. Waktunya Uh, lebih termanfaatkan iya, baik gitu. benar. Bapak ini bersama kita ini udah di chat ini ya, udah Pak Cahneo ini udah daftar duluan Pak. Oke, nggak apa-apa. Jurnalnya Nanti dari Raden Ibu, Intan Lampung. jadi Bu Rahma nanti catatkan daftar jurnalnya. Iya Pak. Saya kebetulan ada jurnal yang sudah masuk, yang sudah saya buka, saya lihat. Nah, sementara saya bahas yang ini, nanti kan ada antriannya, nanti kita cicil gitu satu persatu gitu ya. Iya Pak. Nah, yang pertama jurnal Al-Atfal mungkin kepada Pak Cahneo diaktifkan dulu mikrofonnya supaya kita bisa komunikasinya lebih interaktif gitu Pak. Ya, sebentar. Saya ada jurnal yang sudah saya buka. Kebetulan ketika diperiksa kemarin itu sama saya ada datanya. Jadi kita bisa lihat kenapa nih jurnalnya nih reject gitu ya. Iya Pak. Oke, kita mulai dari ini jurnal Al-Bayan ini. Ada nggak editornya? Editor Al-Bayan. Ada, hadir belum? Al-Bayan sudah DOAJ. Sudah DOAJ Pak. Kok yang data saya kok reject ya? Pernah di reject Pak memang. Pernah reject. Tapi sekarang udah terindeks. Oh ya, kapan diterimanya? Diaktifkan Pak Antoni. Pak Antoni mungkin diaktifkan aja mikrofonnya. Al-Bayan ya. Al-Bayan. Sebentar, coba saya cek. Al-Bayan. Itu ada. Ada ini. Nah, udah ada Pak. Nih. Oh iya, udah masuk ya. 22 Mei. Oh, bulan Mei baru kemarin. Ya. Oh, 19 1 tahun. Tapi ini riskan ini Al-Bayan karena ininya nih konflik nih pernyataan hak cipta. Mungkin ada perubahan mungkin kemarin tuh diedit-edit kemungkinan ada edit-edit itu. Jadi di sini di Al-Bayan itu disebut pada hak ciptanya ini authors retain copyright gitu ya. Pernyataan pentingnya itu yang bagian ini nih. Sorry. Jadi pernyataan pentingnya pada bagian authors retain copyright bagian ini. Ya. Sedangkan di dalam artikel view-nya itu hak ciptanya di jurnal. Nih. Ini kalau diperiksa sekali lagi dia DOAJ itu ada masa-masanya dia memeriksa ulang. Ini kemungkinan dikeluarkan malahan. Jadi Al-Bayan tolong dikoreksi ini Bapak Ibu yang hadir dari Al-Bayan. Iya. Sinkronkan ini hak cipta ini. Benar. Ini harusnya hak ciptanya ini nama penulis di sini. Ini sama kayak masalah yang di JSM juga kemarin juga seperti ini ya Pak. Jangan-jangan malah karena satu rumah jurnal sama aja semuanya. Karena ada beberapa jurnal. Jadi ini Al-Bayan perlu koreksi ini segera. Jadi ini larikan ke penulis. Kalau hak ciptanya di sini, ini jelas-jelas author katanya. Hak ciptanya di penulis. Gitu. Jadi itu. Kemudian ini boleh, nomor 2 nggak apa-apa, nomor 3 nggak apa-apa. Jadi yang konflik itu nomor 1 ini dengan pernyataan ini.
Nah, di OJS biasanya itu, ini OJS 2 nih kan? Nah, Iya. coba saya lihat di jurnal saya pada OJS 2 itu, sebentar. Jadi kawan-kawan yang dengan OJS 2 bisa langsung koreksi. Jadi ini menu setup dari management pages, kemudian setup, ya setup. Nomor 3 submission. Langsung cek ini submission. Nah, submission itu ada pada 3.2-nya, bagian permission ini. Ya. Nah, di bagian permission ini, di sini dia, Albayan itu yang terpilih sekarang itu jurnal itu. Kayak gitu. Dia harusnya sesuai dengan hak cipta statementnya, pernyataan hak ciptanya harusnya ini author yang dipilih oleh Albayan, bukan jurnal. Gitu. Jadi Albayan koreksinya yang ini supaya dia tampil ini adalah nama penulis. Nah, dia harus koreksi poin 3.2 di setup. Nah, jurnal-jurnal yang lain juga mungkin kawan-kawan bisa langsung segera dikerjakan ini, bahwa kalau hak cipta, nah ini sekalian kita teorinya ada di slide presentasi itu juga. Kalau hak cipta ini disebutkan di penulis, di DOAJ itu malah yang direkomendasikan. Bukan harus. Itu perlu kita pegang betul. DOAJ itu mengizinkan hak cipta dipindah dari jurnal ke dari penulis ke jurnal. Boleh. Nah, jadi ada dua jenis Dari penulis hak ke cipta jurnal. itu. Ya. Yang satu adalah hak cipta tetap dengan penulis seperti ini. Yang satu lagi adalah hak cipta yang dengan jurnal, yang dipindahkan ke jurnal. Nah, pemindahan hak cipta dari penulis ke jurnal itu memerlukan yang disebut dengan Copyright Transfer Agreement, CTA. Tidak ada Copyright Transfer Agreement juga nggak masalah, biasa aja. Jadi ini juga jurnal saya. Di sini saya menyebutkan pada bagian copyright and license yang ini. Ini dia kalimatnya. Bahwa penulis memindahkan hak penerbitannya ke jurnal ini. Gitu. Jadi pada bagian copyright notice itu jelas hak ciptanya di jurnal atau hak ciptanya di penulis. Itu perlu dikunci, dijelaskan. Kalau ini tidak jelas, ini yang sering bikin reject. Nah, yang Albayan ini di sininya benar. Nah, 1, 2, 3-nya ini benar. Bagus. Tapi sampai di sini, ini salah. Gitu. Jadi Albayan di bagian sini, ini tolong dikoreksi pada, ini dia yang tadi. Setup 3.2, bagian permissions itu. Nah, kemudian dipilih Creative Commons berapa lisensinya. Setelah itu baru tekan tombol reset article permission. Kadang-kadang ini perlu sampai 2 atau 3 kali tekan. Setelah di save, tekan lagi, save, tekan lagi. Nah, baru dia tampil seperti contoh di artikel pada jurnal saya ini. Kita ambil contoh satu artikel. Ini umpamanya. Nah, di sini ketahuan. Copyright, saya kebetulan di atas letaknya. Jadi copyright is Najwita, nama penulis. Ya, kayak gitu. Jadi tanpa ini nggak sah, artinya keliru pernyataan hak ciptanya itu. Kayak gini nih. Ini contoh gitu ya. Jadi itu koreksi di Albayan. Jadi kalau Albayan sudah di DOJ sekarang nggak masalah.
segera koreksi ini dulu sebelum nanti ketemu sama DOAJ ketika melakukan screening. Dia ada juga jurnal yang sudah di dalam DOAJ itu diperiksa ulang. Ada frekuensi tertentu memeriksa jurnal yang sudah masuk DOAJ masih sesuai dengan aturan DOAJ apa tidak gitu. Terutama yang perlu dihati-hati ini pada jurnal-jurnal yang masuk DOAJ-nya itu sebelum tahun 2017. Awal-awal ya Pak? Iya betul. Nah jurnal-jurnal yang di bawah 2017 itu tolong diperiksa betul lagi yang ini. Jadi bukan berarti sudah di DOAJ lantas aman, karena DOAJ itu juga berkembang dia. Dia yang aturan-aturannya itu bertambah, seperti tadi Pak Andrumi bilang semakin ketat gitu ya. Nah untungnya sampai sekarang tuh konten nggak dibahas. Kalau membahas konten itu tambah repot kerjaan kita. Nah, rasa-rasa ngedaftar Arjuna lagi kita. Benar itu Pak. Nah, jadi ini sementara yang kalau footernya kan Creative Commons SA, kalau kita lihat di sini ini Creative Commons SA. Jadi ini bisa, ini benar, tidak ada masalah. Nah, koreksi di sini ada masih di Albayan. Kenapa kalau ada fast track lantas 0 juga gitu? Ya. Artikel submission 0, oke. Artikel publication 0, oke. Fast track harusnya ada duitnya dong. Kan ini sama ibaratnya pas foto cetak kilat lebih mahal daripada pas foto biasa kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada fast track, buat angkanya, kalau memang akan 0 juga, hapus saja tulisan fast track-nya. Ini nanti, ini jadi bumerang ke jurnal oleh penulis-penulis yang agak yang agak cerdas gitu ya. Nah, ini katanya ada fast track, saya mau cepet nih, digituin ntar sama jurnalnya. Jadi kalau memang nggak ada fast track, kosongkan saja. Bukan di 0 kan? Yang ini yang perlu informasinya 0. Kemudian ini informasinya 0 di sini. Oke. Jadi itu Albayan koreksinya. Ini CC biasanya oke, tidak masalah. Terus kita periksa lagi yang lain sekalian, periksa nih. Submission preparation list oke, ini tidak ada masalah. Oke, user right. Oke, ini kita ini ngerjainnya mundur, kita dari atas. Author guidelines, oke. Author guidelines tidak masalah. Kita periksa ke bawah, manuskrip, submitted, set content ini oke, bagus. Conclusion, examples, oke, ini bagus, tidak masalah. Terus editorial office, oke, guideline, oke. Ini oke. Nah, oke. Bagian di sini ini benar semua. Gitu ya. Koreksi. Yang ini nih cuman yang perlu dihapus nih. Jadi di Albayan author fee-nya itu dihilangkan aja ini kalau memang nggak ada biayanya. Oke. Terus kita lihat lagi pada dari about the journal. Kemarin itu Albayan itu seingat saya ada reject juga karena peer reviewernya cuma 2. Sekarang sudah cukup. Nah, jadi ini untuk kawan-kawan yang jurnalnya di dalam jurnalnya ada orang asing seperti ini, Jun Kim, kemudian ini orang Malaysia, ini ada orang Turki gitu ya. Jadi kawan-kawan yang jurnalnya ada orang-orang asing begini, pastikan ini
dihubungi orang-orang ini ketika akan atau sedang mendaftar DOAJ. Jadi begitu tekan tombol submit DOAJ langsung kontak mereka, atau sebelum itu kontak mereka bahwa jurnal kami, kalau bicaranya tentu kita gitu ya, karena dia peer reviewer gitu kan, jurnal kita sedang mengajukan aplikasi ke DOAJ. Kemungkinan kamu akan dikontak oleh DOAJ mengkonfirmasi bahwa memang sebagai reviewer di jurnal ini, atau kalau ada editor yang orang asing juga sebagai editor di jurnal ini. Tolong dikonfirmasi bahwa memang begini begitu ceritanya. Karena kalau ini lantas katakan Benuda Ben Said ini dia jawab, tidak, saya tidak pernah berhubungan sama jurnal itu, katanya demikian ya. Penaltinya 2 tahun. Penalti 2 tahun. Kemudian jurnal itu reject 6 bulannya juga berlaku kalau nggak salah. Jadi penaltinya lama banget. Ya. Jadi tolong teman-teman ketika ada orang-orang asing ini, itu pastikan memang dia bisa dihubungi oleh DOAJ, itu satu. Kemudian pastikan bahwa memang dia ketika dihubungi mengkonfirmasi memang dia sebagai reviewer di jurnal ini atau editor di jurnal ini. Karena kalau dia bilang tidak, satu orang aja bilang enggak, udah angus cerita. Nah, ini efeknya ketika pada kampus yang sama ada lagi seperti ini kejadiannya, 2 atau 3 jurnal, itu satu kampus blacklistnya. Jadi fatal. Jadi kalau seandainya ini sudah, katakan ini tidak confirm gitu ya, lantas ada satu jurnal lagi dari kampus yang sama, kejadiannya sama, ada satu lagi. Nah, jurnal-jurnalnya kena penalti. Ya. Jurnal yang sudah masuk dalam DOAJ dikeluarkan semuanya. Jurnal masuk DOAJ dikeluarkan, kemudian kampus itu masuk dalam daftar cekal DOAJ. Gitu. Jadi hati-hati tentang terutama yang ini. Jurnal yang ada orang asing, jurnal yang pakai kata internasional, nah itu perlu hati-hati sekali. Ya, jadi jangan jangan hanya meletakkan nama ini tanpa mengkonfirmasi. Jadi mengkonfirmasi itu kita pasti sudah minta orang ini. Kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka sudah setuju diletakkan namanya di jurnal kita. Kadang-kadang mereka lupa. Makanya di awal-awal ketika kita mengajukan aplikasi DOAJ, ingatkan bahwa kita sedang mengajukan aplikasi ke DOAJ, kamu akan dikontak oleh DOAJ. Nah, ini yang mengontak ini adalah managing editor atau editor in chief betul, Tom. Gitu. Jadi ini urgent dan ini perlu hati-hati karena penaltinya tidak 6 bulan di sini, penaltinya 2 tahun. Coba di editorial team ini cukup. Kemudian sering sekali di sini, ini saya nggak tahu pop-up-nya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ini nggak apa-apa lah. Ini sharing ininya nggak bagus. Iya. Saya perlu bentar. Saya share screen aja. Bentar. Ini saya stop dulu. Kemudian saya share layar saja. Share layar laptop desktop saja aja. Share desktop. Biar kelihatan semuanya. Nah ini. Jadi umpamanya ini udah kelihatan lagi kan ya? Udah, Pak. Oke. Nah, ini umpamanya Muhammad Afif Amrullah. Nah, di sini ada Scopus gitu kan. Ini sering juga ini kosong. Sama editor jurnal. Ini nggak diisi gitu ya. Nah, ini untung ini diisi nggak masalah. Jadi ini jangan sampai dikosongkan. Berikan informasi kurikulum vitae orang itu, semua personalia ini ke halaman ini. Jadi ketika diklik namanya langsung keluar seperti ini nih Google Scholar. Nggak masalah. Jadi nggak harus Scopus, nggak wajib Scopus.
Google Scholar boleh, apalagi ya, Researcher ID kalau ada, Orchid juga kalau ada, tidak masalah. Jadi nggak harus Scopus dia, ya. Itu penting banget. Oke. Nah itu Albayan yang kelihatan. Terus coba kita lihat di Focus and Scope. Focus and Scope oke, tidak ada masalah. Focus and Scope, ada fokusnya, ada scope-nya. Kemudian, oh ini kenapa nggak bergeser dia? Nah, peer review proses. Peer review proses, coba kita lihat. Mas follow. Ini kalau mata saya ke atas-atas karena saya ada layar satu lagi di belakang ini, gede. Oke, what has been free. Oke, nah ini kalimat pentingnya. Manuscript to this journal will be peer reviewed by at least, ini by-nya tinggal. Will be peer reviewed by at least 2 expert reviewers. Oke, ini bagus bagian ini. Nah, kemudian ada pernyataan double blind peer review method. Itu yang penting betul, karena pada pertanyaan ini, di sini kan ada pertanyaan pada bagian nomor 37 di formulir DOAJ ini. Ini ada pilihan editorial review, peer review, blind peer review, double blind peer review, open peer review gitu ya. Nah, ini ada pilihan. Jadi di sini letaknya dari bagian yang tadi itu. Oke. Final decision nih nggak masalah. Review oke. Between 1 to 2 months. Ini oke. Dia hitungannya kan hitungan minggu di situ dimintanya kalau di sini ya. Di aplikasi ini. Ini berapa minggu kira-kira rata-rata dari submit sampai terbit. Nah, ini kan reviewnya 1-2 bulan, jadi tidak masalah. Kemudian publication frekuensi, nah ini pastikan ketika mengajukan ke DOAJ, itu edisi terdekatnya sudah terbit. Jadi kalau seandainya mengajukan bulan Juli, lantas edisi terdekatnya adalah Juni, Juninya pastikan itu terbit. Jangan Juninya nggak ada, gitu ya. Kalau Juninya nggak ada, biasanya kadang-kadang disuruh terbitkan dulu. Repot deh itu kalau nggak ada artikel itu. Ya. Terus ke bawah ini publication ethic. Nah ini, policy of screening for plagiarism. Ini hanya menyebutkan merek plagiarism screenernya. Ini hanya menyebutkan merek. Sementara yang diperlukan itu adalah policy-nya seperti apa. Itu yang diinginkan. Jadi di sini disebutkan kalau seandainya ditemukan similarity index-nya sekian persen, artikel itu diapakan? Apakah dia langsung reject atau artikel itu dikembalikan ke penulis? Di artikel dikembalikan ke penulis untuk dikoreksi dan submit lagi. Apakah seperti itu? Nah, ini disebutkan di sini. Di bagian policy of screening for plagiarism. Gitu. Jadi ini perlu dinyatakan di sini. Bukan hanya menyebutkan merek produk ini. Ini artinya jurnal ikut serta mengiklankan produk ini gitu. Kebijakannya ya Pak yang. Ya, jadi dia karena dia policy-nya yang perlu. Iya. Bukan apa alatnya. Gitu. Nah, article retraction oke, tidak masalah. Kemudian IPC, nah ini tadi redundan kan? Di sini ada tulisan IPC dan article submission charges. Yang tadi juga ada biaya. Yang ada fast track 0 tadi. Pastikan letak informasinya satu saja. Gitu. Ini redundan dan judul informasinya berbeda. Jangan dibikin sampai informasinya ini berbeda seperti ini. Nah, itu dia. Sebelum lebih lanjut, yang perlu kawan-kawan ingat juga,
di dalam semua policy di jurnal, pastikan bahasanya sama. Ini kebetulan bahasanya sudah sama. Jadi bahasa menu, ya, menu ini, kemudian tulisan ini, kalau tulisannya bahasa Indonesia, menunya juga bahasa Indonesia. Nah, kalau menunya bahasa Inggris, ininya juga bahasa Inggris. Itu yang paling, yang pertama diperiksa itu oleh reviewer itu adalah keseragaman bahasa di dalam website jurnalnya. Kalau bahasanya berbeda-beda, itu biasanya disuruh koreksi. Tapi sempat dapat associate editornya yang sedang tidak mood, mungkin dia langsung reject lah gitu katanya ya bawahnya. Oke, terus copyright notice tadi sudah, author fee di sini ini dia yang berulang. Yang lainnya tidak ada masalah. Nah, yang di sini ini yang masalah besar di artikel Al-Bayan. Pada copyright ini sudah dalam apa? Sudah berlawanan. Nah, kemudian yang Al-Bayan, saya belum lihat PDF-nya, coba lihat PDF-nya. Nah, ini hidupkan plugin article view atau apa ya? Saya lupa ada pluginnya. Jadi pastikan artikelnya itu keluar di sini. Ya. Kadang-kadang yang namanya associate editor itu kan manusia juga, lagi mood dia, lagi nggak mood dia gitu ya. Bagi ini kan artinya harus download dulu. Nah, saya nggak masalah, kita download sekarang. Kita lihat. Di sini DOI oke, bawah oke, selanjutnya oke. Nah, ini konfliknya. Copyright-nya ya, Pak. Iya, ini bakal dijamin bakal reject. Bakal dikeluarkan kalau seandainya besok itu. Jadi Al-Bayan ini riskan, tolong dikoreksi ini segera. Daripada nanti udah ketemu dulu, udah reject dulu, baru kenapa ya reject gitu. Udah dikeluarin dulu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Al-Bayan. Ya. Izin tanya Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Bu Rama izin. Iya, silakan Pak Tommy. Oh iya Pak Farib, kan ada kejadian ini kan sudah kepalang nih Pak ya, misal seperti Al-Bayan. Ya. Mungkin jurnal lain juga ada yang serupa. Ya. Nah, terutama yang ada di menu-menu dan kemudian yang ada di PDF. Ya. Kita rombak PDF kan nampaknya berat ya Pak. Ya. Menyalahin etik. Ya. Kalau seandainya yang bagian menu yang misal yang autor tadi yang diganti menjadi jurnal, seperti apa Pak? Boleh. Jadi kalau dia yang penting sinkron semua Pak. Ya. Kalau seandainya memang di PDF sudah seperti ini, ada juga loh kemarin jurnal yang mau mengganti PDF-nya. Yang mau ganti PDF, PDF-nya ini dia tukar bagian copyright-nya ini, hanya dihilangkan saja. Jadi yang ditinggalkan itu hanya yang ininya nih yang saya highlight ini dihapus gitu. Jadi yang tinggal hanya nama ininya, institusinya. Nah, kalau seandainya Al-Bayan ingin yang lebih enteng, saya sarankan yang enteng aja, ambil kerjaannya. Polisinya yang diperbaiki. Karena ini kuncinya kepada copyright notice ini, Pak. Yep. Jadi copyright notice ini adalah jangan authors retain copyright lagi. Karena ini hak ciptanya sudah berpindah dari penulis ke jurnal. Sehingga pernyataan hak cipta di situ adalah pernyataan hak cipta jurnal. Copyright-nya jurnal. Gitu. Baik, berarti ya, bisa ya Pak, kita cari yang enteng gitu. Maksudnya jadi nggak mesti harus yang seperti yang Bapak sampaikan di awal, bagian yang di copyright, yang di footer itu yang diganti. Ya, jadi ada jurnal, dia kekeh bilang bahwa dia mau hak ciptanya di penulis gitu loh. Karena ini harus dari jurnal dulu. Jurnal harus jelas dia itu mau hak cipta di penulis atau hak ciptanya di jurnal. Nah, ketika jurnal sudah duduk itu bahwa
Oke, ini hak cipta di kita, katakan demikian ya. Ini baru polisinya ini yang ditukar, Pak. Nah, kalau sekarang kan Albayan pingin tetap yang hak ciptanya di jurnal gitu ya. Artinya kalimat ini yang ditukar. Bagian ini terutama 3 kata ini. Karena seperti pada pertanyaan nomor 52 di sini, kan pertanyaannya jelas di sini adalah apakah jurnal mengizinkan penulis untuk memegang hak ciptanya tanpa batas? Gitu. Kalau ini jawabannya yes, seperti sekarang itu yes jawabannya. Tetapi ketika diperiksa, ternyata di sini hak cipta tadi adalah di jurnal, gitu loh. Nah, ini yang namanya konflik. Ketika konflik, ini nggak ada ampun. Kalau ini reject dia. Kalau masih konflik. Nah, ini jawaban no boleh. Tapi di policy yang bagian ini mana tadi? Bagian ini dinyatakan seperti saya contohkan tadi pada jurnal saya. Saya membuat di sini authors understand to assign copyright karena hak cipta yang berpindah itu bukan total juga. Yang berpindah itu adalah hak penerbitan, hak komersial, tapi hak terhadap hasil cipta itu tetap di penulis sebenarnya, defaultnya. Oke, jadi itu mungkin Pak tentang di Albayan. Silakan ambil langkah yang teringan mengerjakannya dengan memperbaiki kalimat di copyright notice. Nanti di setup ini yang tadi saya nah yang ini 3.2 ini baru tetap dibiarkan saja di sini di jurnal gitu. Ya. Tapi kalau memang akan ke author tentunya tukar, menyesuaikan. Oke. Nah, baik. Jadi itu Albayan koreksinya di sana Bapak. Silakan dikoreksi. Sayang nih kalau udah masuk dua aja lantas dikeluarkan udah capek-capek. Terima kasih Pak Arif. Ini melanjuti yang Pak Arif sampaikan. Memang ada jurnal kolega kami satu kampus Pak Arif di kick dari DOAJ, jurnal tetangga ya. Oke. Sekitar 2019 pada 2018 gitu. Kami nggak paham apa masalahnya. Tapi satu kampus itu keluar gitu, dari 16 hanya sisa beberapa jurnal gitu yang dibuat. Nah, jadi sering kita di jurnal satu kampus itu kan meniru jurnal yang sudah sukses, kita tiru kalimat-kalimatnya gitu kan. Kadang-kadang itu jadi ketika dimodif dia bentrok dengan yang sebenarnya ada di jurnal kita. Ada yang begitu. Ya. Jadi kita itu perlu disesuaikan kepada kebijakan di jurnal kita sendiri. Ini lumayan. Tidak ada masalah. Oke, makasih Pak Arif. Oke, sama-sama Pak. Baik, ini kita tutup yang Albayan. Kemudian ada jurnal kedua. Ini rasanya baru ini. Ini rasanya reject juga nih. Eng Edu, English Education, Tadris. Tadris. Nah, ini di satu paragraf ini saja itu sudah berlawanan dia. Nah, kenapa saya bilang dia dalam satu paragraf ini sudah berlawanan? Di awal, di sini, authors retain copyright katanya. Ya. Ini juga harusnya dirapikan ini. Ini kebetulan pengelolanya ada di sini nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Pak Satria. Pak Satria, silakan Pak, suara mic-nya diaktifkan. Pak Satria, tolong diaktifkan. Kita bisa ngobrol. Ya. Iya, diaktifkan mikrofonnya Pak Satria sebentar. Ini kemarin sudah reapply lagi atau masih dalam masa penalti? Gimana Pak? Ini Pak Satria bisa. Halo. Oke, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Silakan Pak. Ini masih
Masih penalti, Pak. Belum, kapan lagi boleh mengajukan aplikasinya, Pak? Sudah bisa Pak diajukan sebenarnya. Soalnya kemarin kena penaltinya kan 6 bulan dari bulan 10 Ya. 2019. Ya. Sekarang sudah bisa diajukan lagi, Pak. Oke. Nah, kalau sudah bisa, ini Bapak betulin dulu, Pak. Oke. Ya. Jadi ini yang salah di sini, ya bukan salah ya, yang konflik ini adalah pernyataan authors retain copyright di sini. Kemudian di bawahnya Bapak kunci dengan copyright UIN Raden Intan Lampung. Konflik dia. Kalau hak cipta ini. Jadi kalau saran saya tuh hapus yang ini ya Pak. Siap. Bagian ini yang dihapus. Kemudian yang lain-lainnya sih oke. Tinggal dirapikan aja ini Kak. Kalau ini nyambung semua gitu kan. Iya, ya. Tinggal dirapikan saja. Oh, kemarin malah saya salah paham Pak kemarin. Okay. Salah paham. Kok cuma ininya saja yang diberikan, copyright dari jurnalnya saja, sama ternyata harus dua-duanya ya yang diberikan ya? Maksud dua-duanya? Maksudnya copyright ke penulis iya, copyright dari jurnal kita juga iya gitu. Oke, jadi pemahaman copyright itu begini. Copyright ini adalah, jadi halaman copyright notice ini adalah halaman perjanjian antara penulis dengan jurnal. Itu sebenarnya rohnya dari copyright notice itu. Ini adalah halaman pernyataan perjanjian antara jurnal dan penulis. Iya. Nah, terkait topiknya tentang hak cipta gitu loh. Iya. Nah, di penulis, ketika dia akan submit artikel, dia paham bahwa ketika artikel terbit, kuncinya di artikel terbit ya Pak, ini nanti, ketika artikelnya terbit, maka hak cipta, seperti apa aturannya? Nah, kalau ini kan hak ciptanya berarti masih dipegang oleh penulis untuk artikel yang terbit. Nah, ini nanti kita periksa silang kepada statement. Ternyata ini hak ciptanya di jurnal. Iya. Nah, berlawanan dia. Iya. Berlawanan dia, konflik seperti tadi. Albayan, konflik dia. Nah, sekarang kita lihat, jadi ini yang perlu Bapak koreksi gitu kan. Karena berlawanan tadi, ini salah satunya dikoreksi, kita lihat mana yang paling mudah. Kita lihat paper sekarang, artikel. Artikel hak ciptanya di mana? Coba kita lihat. Artikel, ini enak nih Pak. Ini nggak ada di artikelnya pernyataan hak cipta. Iya, nggak ada. Ya, nggak kayak Albayan tadi mah kerja dia. Kawan itu harus mengubah statement itu. Jadi kalau Bapak cukup menukar yang ini, step 3.2 ini, tukar menjadi author ini. Nah, Bapak kerjakan, tukar yang itu, selesai urusannya. Yang rasanya kemarin tuh surat rejectnya tentang copyright ya? Iya, cuma copyright aja sih. Betul. Karena seingat saya ada beberapa jurnal dari UIN Raden Intan ini setelah diperiksa associate editor, kemudian masuk saya, dari saya masuk Lina yang menjawab. Kemarin Mas Andista yang ngomongin saya. Oh ya. Sudah diberitahu beliau juga, cuman masih di-reject juga. Karena nggak paham. Ada baris. Salah maksud ya Pak. Satu baris sedikit yang tadi itu. Oh, ada kalimat retain tadi ya? Iya. Berlawanan kata retain, auto retain copyright dengan yang di bawah. Jurnal. Copyrightnya di jurnal gitu. Nah, dia mau lihat sinkron Pak. Kalau memang authors retain copyright, pada pernyataan copyright itu harus ada nama jurnal. Harus ada nama penulis. Gitu. Kalau pakai copyright jurnal bisa nggak pakai transfer agreement gitu, copyright transfer agreement. Jadi hak ciptanya buat jurnal gitu. Boleh, tidak ada larangan. Asal sinkron ya Pak ya. Betul. Jadi yang perlu Bapak koreksi adalah pada statement ini.
Seperti Iya. ini. Jadi ini authors tidak retain copyright kalau bahasa kita ya. Iya. Authors tidak retain copyright jadinya. Jadi kalau bahasa yang lazimnya itu yang kayak gini. Yang ini. Iya. Bahwa Iya. haknya dipindahkan ke jurnal, hak penerbitan. Nah, gitu. Ya, Siap. jadi itu yang Bapak koreksi. Nah, kita periksa juga sekalian yang lain-lain. Iya, terima kasih Pak. Kita periksa yang lain, Focus and Dan by School. Pak Satria ya, ini lagi masih lanjut Pak. Masih nih, masih bedahnya masih jalan nih Pak. Iya, jangan. Maksudnya yang untuk doa siapa kemarin? Iya, ini Bingung soalnya. sekalian ini untuk bedah untuk Dewaje memang. Iya. Siap. Jadi ini oke, pernyataan ini oke, reviewer oke, ini cukup. Frekuensi, open access, policy. Saya tadi belum cek yang Albayan ada nggak ya open access policy-nya. Ini fatal kalau tidak ada. Jadi tolong Albayan dicek. Kalau ada tidak masalah. Kalau tidak ada ini fatal. Langsung reject ini kalau ini nggak ada. Terus ke bawah ini sudah oke. Kita lihat online submission. Nah ini sama seperti Albayan tadi. Jadi berapa yang tidak diizinkan. Jadi umpamanya kalau seandainya ditemukan similarity index-nya sekian, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Deskripsinya apa ya? Ya, betul. Setelah tidak boleh itu apa yang harus dilakukan oleh jurnal? Apakah artikelnya dipulangkan? Apakah artikelnya di-reject? Nah, itu keputusan di jurnal, kebijakan di jurnal. Kebijakan. Oke, APC oke, ini tidak masalah. Oh iya, mengenai APC, ya. Bagus seperti yang disebut di sini, ada uangnya. Kalau Albayan bikin 0, lantas tiba-tiba ingin berubah menjadi uang tertentu, APC-nya, Albayan harus melapor itu ke DOAJ. Melapornya, mengisi aplikasi ini lagi, seperti mengisi aplikasi baru. Hanya ketika perubahan angka di APC saja. Seperti ini. Albayan tadi kan 000 semua tuh. Ketika mau dibuat ada rupiahnya seperti ini, maka Albayan itu harus melapor ke DOAJ. Ketika dia melapor, dia dianggap seperti aplikasi baru. Kemungkinan reject-nya ada juga. Gitu. Ya, hati-hati. Ini bagus. Tulis saja, umpamanya biayanya sekian-sekian. Masalah ditagih apa tidak ke penulis itu kan cerita dapurnya jurnal. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya tidak ditulis lantas ditagihkan, bisa jadi penulisnya ngadu ke DOAJ. Ketika penulisnya ngadu ke DOAJ, itu berarti kita kena di masalah etika pada aturan ini. Gitu. Jadi di bagian ini langsung aja tulis ada tidak ada uangnya, memang harus dituliskan. Tapi kalau seandainya ada uangnya lantas mau ditagih atau tidak ya terserah gitu kan. Urusan jurnal kan. Nah, betul gitu. Pak. Oke. Nah, itu di Tadris, coba kita lihat yang lain. Author guidelines. Oh, ini tadi udah. Jadi kalau menurut saya Tadris ini kalau udah dikoreksi yang itu harusnya nih nggak reject lagi nih. Amin. Mas Satria, semangat. Mudah-mudahan ya Pak. Terus yang diingat jangan pasang logo DOAJ di halaman ini dengan sebelum dia diterima di DOAJ. Justru siap. Ada jurnal yang reject-nya gara-gara itu, Pak. Oh iya, Pak. Iya. Dia belum masuk DOAJ, tapi pakai logo DOAJ di sini. Iya. Nah, bagi DOAJ istilahnya itu namanya misleading information, menyesatkan. Waduh. Karena logo di sini. Sesat berarti. Kaum sesat. Ya. Jadi gitu, logo ini pastikan dia linknya ada hidup ke jurnal kita. Nah itu, mudah-mudahan nih
sudah bisa ngisi sekarang, Pak? Maksudnya sudah habis ya. masa hukumannya. Sudah Pak, sudah bisa ngisi nih sekarang nih. Sudah habis masa hukumannya. Oke. Boleh nih Pak, silakan. Sebentar Iya, Pak. Saya cek dulu. Oke, pakai arsip. Nanti yang akan dilihat itu yang ini nih Pak. 3 edisi terakhir ini nanti yang akan dinilai ini. Ya. Yang diperiksa gitu ya. Siap. Gitu. Nah, mudah-mudahan aja nggak ada masalah lagi nih. Ya. Amin. Oke. Baik, kemudian kita pindah. Jadi terima kasih nih Pak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan oke nih nanti. Kita masuk ke jurnal JIP. Jurnal JIP. Iya. Kok ini JIP ini Raden Fatah, salah saya. Salah. Ini Raden Fatah, Palembang. Tadi saya pakai keywordnya Raden aja sih di Dewa aja, jadi masuk Raden Fatah juga. Raden Fatah ini kemarin reject juga. Oke, kalau gitu hanya itu aja yang jurnal teman-teman di Raden Intan yang perlu segera dikoreksi untuk aplikasi ke DWJ gitu. Okay. Ya. Silakan Bu kalau ada yang kawan-kawan melaporkan chattingannya. Baik. Di sini sebenarnya udah di komen di chat ini udah banyak sekali sih Pak yang mau ingin dilihat langsung gitu, ditampilkan langsung, dikomentari langsung. Ya. Jurnalnya. Ini mungkin yang pertama saya mulai dari Pak Cahnio ya. Hadir bisa komunikasi dengan saya, diaktifkan dulu pada ini host. Al-Atfal ya. Dulu. Iya Pak. Al-Atfal. Ya. Baik. Ada Pak Cahnio-nya? Pak Cahnio ada Pak. Okay. Diaktifkan dulu. Saya share lagi ini. Udah. Oke. Atfal ini ya. Atfal. Udah aktif Pak Cahnio-nya? Bentar Pak. Belum ya? Oke. Sudah Pak. Oke, baik. Nah. Selamat siang Pak Cahnio. Yang enggak. Iya. Oke. Jadi Pak Cahnio ini kita periksa bahwa logo baru Pak. Nah ini kita lihat yang pertama di sini dulu. Oke, coba kita lihat ke bawah. Nah ini hak cipta di penulis ya Pak? Itu barusan diganti Pak. Barusan ganti. Bagus. Nggak apa-apa. Iya Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ide-ide dari saya bikin seperti ini tuh begini. Jadi, iya Pak. Saya nanti karena gini, kalau saya bikin paparan, kawan-kawan oke, kadang-kadang itu jadi ini seperti apa actionnya, seperti apa kejadiannya di jurnal gitu kan. Nah paparannya ada, saya sediain yang tadi catatannya, PowerPoint-nya, ini actionnya gitu. Baik, kita periksa copyright notice. Copyright notice, oke. Nah ini berlawanan. Berlawanan nih Pak Cahnio. Pak, gimana Pak? Kalau yang tadi statement di sini adalah tidak ada pemindahan. Nah ini Bapak bikin pemindahan. Ada pemindahan hak cipta, ada transfer. Ya, kalau seperti ini pernyataannya berarti di bagian bawah sini ini nama jurnal Pak. Oh berarti nama jurnal tadi Pak ya? Ya, kalau ini nama jurnal artinya hak ciptanya di sini karena pada policy ini hak ciptanya berpindah ke jurnal. Nah, kemudian dipertegas lagi dengan adanya copyright transfer agreement. Itulah. Ya. Ini coba kita lihat CTA-nya seperti apa. Kadang-kadang CTA itu hanya pernyataan originalitas kadang-kadang.
Nah, ini nggak bisa diakses. Bikin publik ya, Pak, filenya. Kemarin bisa diakses, Pak, tapi sekarang ini. Sekarang karena di sini hujan kali. Kurang tahu tuh, Pak. Jadi ini tolong dikoreksi yang itu. Nah, saya lihat file PDF-nya, Pak. Kita lihat PDF-nya. Ada nggak di PDF-nya menyatakan tentang hak cipta juga? Coba. PDF. Oh, nggak ada. Aman. Jadi PDF aman, Pak. Tidak ada urusan. Tinggal yang tadi aja yang Bapak tuker. Ini yang di bawah sini nih. Ya, Pak. Itu berarti lagi ke Raden Intan ya, Pak? Iya, dikembalikan ke, kalau tadi udah di Raden Intan, udah benar tadi artinya. Oh iya, Pak. Ini 1 menit kelar, Pak. Ini, Pak. Bentar ini kalau ini cuma balikin lagi. Iya. Pak Chanio ini semangat ya, Pak. Ya, ini sebentar. Harapan saya, Ibu, setelah acara ini kawan-kawan Iya, memang daftar ke DWJ gitu. Karena Iya, ada Pak. kejadian beberapa paparan, saya datang paparan, begitu saya tanya besoknya udah pada daftar belum sama panitianya, malah ngejawab, malah bingung mau ngedaftar, Pak, katanya. Iya. Nah, Ini saya udah nggak mau daftar kayak nggak gitu. di-reject lagi ya, Pak? Betul. Nah, sekarang kita lihat editorial team, lihat di sini. Oke, ini oke, Meriat di Muhammad Syazali. Oke, ini nggak masalah. Kita lihat lagi ke belakang, reviewer. Oke, nah reviewer, kalau tampil nama reviewer ini, tolong diingat Ibu Bapak, harus minimum ada 10 orang. DWJ itu mau lihat seperti itu. Ya. Jadi kalau ada nama reviewer, jangan kurang dari 10 orang ditaruh di sini. Kalau ini tanpa ngitung juga saya tahu nih kayaknya lebih dari 10. 12, 13. Nah, jadi itu yang perlu betul, jangan sampai ada kurang dari 10. Kemudian yang ini, Pak Chanio, tolong dikontak Pak Azhar Jafar ini sama mana lagi yang luar negeri. Ya, ini dia sendiri ya. Tolong dikontak dia, diingatkan bahwa Bapak mendaftar ke DWJ jurnal ini, dan dia adalah reviewer di jurnal ini. Itu perlu diingatkan. Sama editorial tadi saya belum cek, ada orang asingnya apa enggak. Gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Iya, di email aja, Pak. Di email ingatkan. Yang pasti di profil dia, seperti ini. Nah ini. Jadi kalau kita klik email ini, dia ada emailnya itu memang aktif. Di bagian sini ini kan ada email nih. Nah, kalau kita klik emang benar-benar aktif, emailnya bisa dihubungi dia, kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai tidak bisa dihubungi. Terus kita lihat di bawah pada policies, focus and scope, oke. Peer review policy kita lihat. Peer review policy, be reviewed by at least 2 peer reviewers, oke. Blind peer review, oke. Nggak masalah. Kalau ini saran saya, ini proses review ya. Kalau yang ditanya itu kan dari sejak submit sampai terbit, arti lebih dari 4 minggu ini nanti. Open access policy ada, publication ethics, oke. Kita lanjut terus, indexing, oke. Nah ini sama. Nah, yang membuat jurnal Bapak akan disuruh koreksi, kalau seandainya akan disuruh koreksi adalah pada ini nih. Nah ini kira-kira apa Pak? Bagian ini Pak, yang akan membuat disuruh koreksi Pak. Meetingnya, Pak. Itu satu, pernyataan seperti yang tadi. Ada satu lagi, bahasa. Ininya bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Iya. Teman-temannya yang lain-lain tadi bahasa Inggris semua gitu. Nah ini juga, ini bahasa Indonesia gitu kan. Ini bahasa Inggris. Jadi jangan belang-belang. Karena oke, mungkin dapat associate editor orang Indonesia, dia tidak memperhatikan perbedaan bahasa itu. Tapi oleh managing editor yang bukan orang Indonesia, dia akan kelihatan perbedaan bahasa itu langsung oleh mereka. Gitu. Jadi ini langsung diseragamkan aja bahasanya ya Pak. Online submission di sini.
Oke, how to write, panduan, guideline, submission. Nah, tinggal copyright notice-nya yang di copyright notice sudah benar. Copyright notice ini sudah benar, tapi di artikel tadi yang perlu dikoreksi. Ini artinya pada pertanyaan ini, nomor 52 ini jawabannya, yang 54-nya ini no, yes. Kayak gini jawabannya, 52 to no, 54 yes. Jawabannya akan seperti itu. Oke. Harusnya tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan memang tidak ada masalah. Silakan aja Pak. Sekarang boleh juga daftar kalau mau sih. Boleh tanya Pak? Ya, silakan Pak Chani. Terkait dengan author fees tadi, itu berarti kita kalau seandainya menerapkannya sebelum daftar DOAJ, berarti harus mencantumkan publikasinya ya Pak ya? Sekarang gitu, jangan nanti setelah DOAJ-nya muncul gitu ya Pak? Merepotkan. Jadi boleh aja sih mau ditukar nanti, tapi ngerepotin kita karena kita harus mengisi aplikasi ini lagi untuk melaporkan perubahan. Sekarang Pak ya. Mendingan sekarang. Jadi kalau seandainya Bapak ada perubahan, bukan perubahan. Mana tadi jodoh? Kalau seandainya ada memang sudah ada harganya, ada biayanya. Ya ini sekarang disebutkan angkanya berapa, submission berapa. Dia dua komponen ini yang penting. Dua komponen ini, berapa biaya ini, berapa biaya ini. Yang ini lazim aja 0. Ini lazim 0. Tapi bukan larangan juga ini meletakkan angka. Nggak ada larangan. Gitu. Oke. Nah itu Pak Chanio. Oke, gimana Pak Chanio? Masih ada yang mau diskusikan biar bisa langsung daftar ini ya Pak? Iya. Mayoritas sudah siap ya Pak ya, kira-kira punya kami Pak. Kalau saya lihat sudah. Kalau saya lihat baru mengajukan Sinta Pak. Sekarang sedang diperiksa untuk Arjuna. Iya betul Pak. Tidak masalah sih kalau lihat aturan yang ini nih. Kalau Arjuna kan tidak memperhatikan masalah hak cipta itu. Iya, langsung 2 ke DOAJ ya Pak ya. Jadi daftar Arjuna berproses, DOAJ berproses, mudah-mudahan dua-duanya keluar dalam waktu yang dekat. Iya. Amin Pak. Ya. Oke. Silakan. Sukses ya Pak Chanio ya. Dan sukses Pak. Oh ya, bentar. Saya kita lihat logo DOI ini. Saya belum cek. Tolong kalau nanti ini kan ada pertanyaan di sini. Ini nomor 28. Artikel identifier mana yang dipakai? Ini kan DOI, nanti Bapak akan jawab ini nih. Nah, kalau jawab DOI, pastikan ketika diklik DOI-nya ini dia tidak. Ini sekarang error. Gitu. Terbitan volume 1-2 Pak yang sudah aktif Pak. 1-2 Pak. Nah, yang ini artinya sebelum ngedaftar diaktifin. Ini kan kerjaan 5 menit. Ini 5 menit juga nih kan? Ya, ini 5 menit juga ini kerjaannya. Jadi error Bapak cuma error kesalahannya cuma kesalahan 5 menit nih. Iya, 1 menit loh Pak. 5 menit semua ini Pak. 1 menit itu Pak. 1 menit selesai. Aduh. 1 menit selesai ini. Ya. Oke tuh Pak Chanio 1 menit aja. Ya, Pak Chanio sudah oke ke jurnalnya kalau saya lihat sih. Yeah. Di sini nggak ada yang aneh kalau menunya. Ya, rasanya sih cukup ya Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak. Dibismillahkan saja Pak. Bismillah. Dibismillahkan saja. Iya. Oke, Pak Chanio ya. Selanjutnya kita ke jurnal ini Pak. Ada jurnal dari luar UIN Raden Intan Lampung Pak. Ada dari IPTEK Pak Gatut. Ini udah bergabung dengan kita mungkin kepada operator untuk diaktifkan. Pak apa namanya? Pak Gatut. Iya, Pak Gatut. Iya, tolong aktifkan mic-nya. Jurnal Fisika dan Aplikasinya. Okay. Pak Gatut.
Assalamualaikum. Pak Gatot bisa. Oh, udah Assalamualaikum. masuk. Ya. Ah, Ya Pak, silakan Pak. Baik. Ya. Gatot, kita cek jurnalnya ya Pak. Iya. Jurnal fisika dan aplikasinya, ini di sini tidak ada masalah. Ini yang terutama yang dilihat pertama di situ tuh bahasanya ini, belang apa enggak bahasanya gitu ya. Kemudian kita masuk seperti yang tadi, artikel. Kita cek. Artikel. Yang pertama betul, kita lihat ke bawah. Nah ini Bapak nggak masalah nih Pak. Ini boleh, jadi nggak tampil pun nggak masalah. Seperti yang tadi, jadi itu kan tampil copyright-nya apa gitu. Nggak tampil ini nggak masalah. Ya. Kemudian DOI, kita cek. DOI-nya error Pak. DOI error, kebetulan kemarin ketika di cross-ref, itu nama jurnalnya berubah. Oh, oke. Karena kita baru mengajukan reakreditasi. Oke. Jadi antara yang ISSN dengan yang kita kirimkan ke cross-ref itu beda. Oh, sudah di-resolve, Pak? Kita masih nunggu yang dari reakreditasi aja dulu. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kita cek PDF-nya. Oh, ini nggak keluar ininya ya, preview-nya ya. Saya download. Oke, sintesis ini. Nah, ini artinya kalau Bapak bilang seperti ini nanti akan hak ciptanya di jurusan. Iya. Nah, kita lihat ke policy tentang hak cipta jurnal. Ini belum keluar di sini. Coba kita lihat di sini. Copyright notice. Copyright di jurnal ya. Betul. Ini nggak masalah. Cuman tinggal merapikan kalimatnya aja ini, Pak. Copyright transfer under copyright and the above. Ya, ini kan submitted to, gitu ya. Associate written, oke. Content and hereby CFA di unedited. Oke. Information the unlimited irrevocable right to use. Oke. Saya masih ragu dengan kata irrevocable-nya ini, yang tidak bisa diubah ini. Ini saya ragu kalimat dengan kata ini. Tapi harusnya sih tidak ada masalah. Iya. Guarantee that work original. Nah, ini pernyataan originalitas. Have not been published. Oke. Oke. Nah, itu rasanya cukup. Konflik dia sampai di sini. Konflik sampai di sini, Pak. Jadi di yang atas tadi itu sudah disebutkan bahwa hak cipta berpindah ke jurnal. Ke jurnal, iya. Iya. Sementara di sini disebutkan bahwa hak ciptanya masih di penulis atau kantornya, gitu kan? Iya. Ini konflik dia sampai di sini. Jadi ini nggak perlu ditampilkan yang ini. Ini boleh, authors, employee, ini boleh kalimat ini. From the work, oke. Ini nggak masalah. Good granting request. Nah, ini nanti akan diadu dengan lisensi ini, Pak. Lisensi yang diterapkan di sini CCB berapa? CCB yang mana? Nah, karena di sini ada yang penegasinya adalah ini dia. Nah, third party itu adalah publik. Karena orang pertama, orang kedua itu adalah jurnal dan penulis. Iya. Nah, ketika third party-nya dibatasi,
kita perlu lihat ke bawah. Di sini, ini Bapak bikin CCBYSA yang tidak ada batas untuk dipakai orang, Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya. Nah, ini kan hanya SA itu ada share alike. Seperti diterima, dia sharingnya seperti itu lagi. Nah, tinggal di sini Bapak, konflik yang terjadi adalah, mana dia tadi kalimatnya? Tiga. Ya, yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini ya, ya. Ini dia. Jadi ini berlawanan dengan lisensi di bawah. Gitu. Kemudian yang di atas sudah oke. Di atas sudah oke. Ini pernyataan author's responsibility. Sebentar. Oke, ini tidak ada masalah. Nah, ini dia. Ini agak apa istilahnya? Agak ambigu karena ini perjanjian hak penulis itu di atas tadi sudah disebutkan. Nah, ini copyright in the work belong to your employer as work for hire. Ini nggak jelas jadinya. Ini hak ciptanya seperti apa sih sebetulnya gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi perlu dipilih konkret hak cipta itu di penulis saja atau memang hanya di jurnal saja. Kalimat-kalimatnya itu jangan dibikin kalimat-kalimat antara yang meragukan ini, Pak. Iya, iya. Nah, ini paragraf di sini meragukan. Ini biasanya yang dari Balitbank sering kayak gini kalimatnya. Sering. Kemudian copyright ownership. To own. Nah, ini balik lagi kan, hak ciptanya di jurnal. Nggak masalah, kayak gitu. Jadi selama ini memang hak ciptanya di jurnal, biarin aja, nggak masalah. Tinggal ini meringkas paragraf Bapak ini mulai dari atas ini tinggal meringkasnya menjadi lebih terstruktur baik gitu ya, supaya jelas hak ciptanya itu bahwa ini intinya tuh Bapak ngomong sama penulis, gini loh aturan hak cipta pada artikel yang sudah terbit di jurnal kami. Anda ikut aturan ini nanti, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, itu hak cipta. Kenapa saya fokus pada hak cipta? Karena hak cipta ini yang paling sering bikin reject, Pak. Iya. Hak cipta, lisensi itu yang paling sering bikin reject. Kemudian kita lihat focus and scope, terutama di sini. Kita lihat pada pre-review proses, through initial process, check for plagiarism. Nah, plagiarism ini seperti yang tadi, berapa persen, kemudian apa tindakannya, bila ditemukan ambang batasnya, selected by the single blind method. Oke. Tapi ini belum disebutkan berapa orang reviewer yang ditugaskan per manuskrip. Iya. Nah, ini perlu disebutkan di sini, Pak. Open access policy ada, tidak masalah. Oke. Artikel processing charges ini 0 ya, Pak ya? Iya. Jadi semua biaya ini nggak ada gitu kan? Iya. Oke, nggak masalah. Sejauh yang saya periksa ini, coba kita lihat editor RTM. Terminto, oke. Nah, sejauh yang saya periksa, oke nih Pak, nggak terlalu major sini. Nggak terlalu major kekeliruannya Pak. Tinggal merapikan saja Bapak nih. Iya. Jadi ya Juni kemarin yang di-reject Pak. Juni ya? Iya, Juni ini. Jadi nunggu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari baru bisa daftar lagi. Ya untungnya ketemu Bapak ini, jadi ada kebayang yang perlu diperbaiki yang mana. Ini dikoreksi ya. Kemarin di surat penolakan kalimatnya apa Pak? Especially dia biasa ada itu? Ya, sebentar Pak ya. Iya.
Oh iya, sambil Bapak nyari bahan Mereka lebih ngomong ke asalnya kontradiksi. Ya iya, kontradiksi itu. Nah, betul. Ya. Terus di sini juga nih Pak, ini kan Bapak sebutkan Departemen Fisika, gitu ya. Daripada PDF-nya yang Bapak tukar, kayaknya kalimat di sini ini jelas-jelas aja Pak yang hak cipta tadi. Yang copyright-nya ya. Betul, hak cipta itu dipindahkan ke Departemen Fisika di sini. Iya. Jadi jelas-jelas supaya artikel ini tidak ditukar, bukan artikelnya yang malah ditukar gitu kan. Benar. Tapi policy-nya yang disesuaikan kayak gitu. Iya. Harusnya nih oke nih Pak. Jadi emang nunggu terbitan. Ini edisi kedua, edisi volume 2, edisi volume 2. Pada volume ini edisi 2-nya bulan apa Pak? Ini sudah edisi 2 kan Juni. Oh ini 3 edisi satu tahunnya? Iya. Oke. Kita pakai Oktober. November ya? Oktober kita pakai. Oktober, oke. Iya. Artinya waktu Bapak daftar Januari, Oktobernya sudah terbit itu. Iya. Oke, bagus Pak. Mudah-mudahan oke nih Pak. Ya, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan bisa tembus nih. Iya. Terima kasih. Sukses ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan sih Pak, ini dari Pak Aang Nur Nyaman dari Unila. Pak Aang bisa bergabung bersama kita. Ya. Ini pertanyaannya, kalau jurnal baru menerbitkan satu isu bagaimana Pak? Nah gitu, untuk apakah diperkenankan gitu untuk disarankan untuk submit DOAJ atau gimana gitu Pak? Ya, saran saya submit. Pak Aang bisa. Jadi DOAJ itu dia tidak sama seperti aturan di Arjuna. Kalau Arjuna, Bapak harus nunggu 2 tahun dengan 2 tahun terbit gitu ya. Nah, tapi kalau di DOAJ 1 edisi saja terbit, kemudian 1 edisi itu minimum ada 5 atau 6 artikel. Bapak sudah layak untuk mengajukan DOAJ dengan syarat pertama ISSN-nya ada ISSN elektronik atau ISSN cetak. Jadi DOAJ tidak mewajibkan hanya ISSN elektronik saja. DOAJ juga menerima ISSN cetak. Jadi kalau seandainya jurnal dia itu selama ini terbit cetak, kemudian ISSN elektroniknya belum keluar, yang tampil hanya ISSN cetak saja, itu diterima, tidak masalah. Selama dia ada terbitan online. Iya. Gitu. Berarti nggak apa-apa kalau seandainya langsung ya Pak. Silakan Pak. Jadi Bapak daftar langsung untuk ini dengan melengkapi yang tadi kan kekeliruan yang tadi itu udah kelihatan tuh. Nah itu belum bisa. Kemudian diperbaiki, menyesuaikan kepada yang ada di jurnalnya. Iya. Silahkan daftar DOAJ. Yang penting DOAJ itu yang perlu diingat, DOAJ itu hanya melihat terbit 1 tahun itu minimum 5 artikel. Itu yang mau dilihat. Dan rasanya itu sudah lebih karena di Arjuna 5 artikel itu 1 edisi kan. Nah, kalau DOAJ itu 1 tahun lihatnya mau ada 5. Jadi bawahnya edisi 1 ada 3, edisi 2 ada 3, DOAJ aman, nggak masalah. Iya. Oke. Ini kita sedang mencoba berkomunikasi sama Pak Ang, cuman mungkin beliau lagi nggak bisa mengaktifkan speakernya kali Pak. Mungkin lanjutnya nih mikrofonnya ini ada dari Balitbangda Pak. Ini ada jurnal kami belum daftar DOAJ. Nah, apa langkah-langkahnya? Ini baru mungkin Pak. Apa arahan tips dari Bapak? Jadi mendaftar ke DOAJ-nya Bapak ini hanya ngisi aplikasinya aja Pak. Kemudian lengkapi policy-policy di jurnal. Aturan-aturan di jurnal itu dilengkapi seperti yang tadi kan, apa yang keliru, apa yang pas, apa yang ini tadi itu udah kelihatan gitu ya. Apa-apanya nanti disesuaikan lagi di jurnalnya policy-policy-nya. Terus daftar dengan mengisi, sebentar saya share. Daftar dengan mengisi ini, aplikasi ini. Udah. Tidak ada biaya, tidak ada biaya pendaftaran.
kemudian silakan dilengkapi ini. Yang perlu dilihat ini ISSN dan ini kelengkapannya di sini ada semua. Cukup cukup jelas sebenarnya keterangan di sini. Cuman ada ini bocoran. Bulan September kemungkinan formulir ini akan ditukar. Bulan September formulir ini akan lebih pendek. Bukan lebih panjang. Malah lebih sedikit. Jadi kalau seandainya Bapak, tadi siapa? Pak Gatut ya? Pak Gatut kalau mendaftar di Januari, artinya sudah pakai formulir yang baru nanti itu. Gitu. Nah, jadi ini akan lebih pendek nanti formulirnya, tidak sepanjang ini lagi. Ini yang dilengkapi. Kemudian, kalau seandainya ingin mengejar DOAJ SEAL, ininya yang harus dilengkapin. Bahwa dia harus ada archival arrangement-nya, artinya ada record di logs, di dalam clocks, atau dalam Portico, ada record-nya, DOI-nya aktif, nomor 2 ini, kemudian artikel metadatanya di-yes-kan, dijawab nomor 29, kemudian licensing information itu ada di dalam PDF artikel kita ada lisensi, jadi seperti contoh kalau di jurnal saya contohkan yang dimaksud dengan poin berapa tadi itu? Poin nomor 4, yang dimaksud dengan poin nomor 4 itu seperti ini. Nah ini, ada yang ininya. Creative Commons license-nya itu kelihatan di sini. Di dalam PDF artikel. Iya. Nah, jadi baru ini masuk dalam di sini ini nomor 4 ini oke. Jadi ini memenuhi syarat, kemudian 5 lagi. Selama dia tidak pakai CCBY yang ada ND-ND-nya, yang lain-lainnya ini boleh dipakai. Jadi kalau ada ND jangan, jadi itu enggak usah, pakailah yang 4 ini. Nah, kalau sudah ada dari yang salah satu dari 4 ini masuk, oke. Kemudian deposit policy ini adalah record di Sherpa Romeo. Ini agak lama ini. Makanya jarang jurnal Indonesia itu masuk ke Sherpa Romeo. Ke DOAJ SEAL. Kemudian direkomendasikan adalah author hold copyright without restriction. Artinya hak ciptanya di penulis. Itu harus dipenulis berarti ya Pak ya untuk harus dipenulis kalau pingin dapat DOAJ SEAL. Mungkin perlu diperjelas lagi Pak, DOAJ SEAL ini maksudnya gimana Pak? Karena mungkin ada yang belum paham juga gitu Pak. Iya, jadi DOAJ SEAL di dalam dunia open access, di dalam dunia persilatan open access ini ada 2 kelompok. Itu namanya Gold Open Access. Kalau di dalam DOAJ, Gold Open Access dan Green Open Access. Gold Open Access ini artinya benar-benar jurnal yang open access sepenuhnya. Nah, ini dia yang disebut sebagai DOAJ SEAL. Kemudian ada DOAJ Green Tick. Nah, itu yang bukan gold. Ya, orang kadang-kadang ada bilang silver, ada segala macam. Intinya ada bagian-bagian tertentu yang tidak memenuhi syarat dari yang 7 ini. Nah, untuk kenaikan pangkat, DOAJ SEAL atau tidak, itu nggak ada bedanya. Gitu. Hanya di dalam dunia open access, jurnal ini dapat penghargaan tinggi. Kayak gitu cerita. Oh, jadi bedanya di open access-nya gitu ya Pak ya? Betul, pada penghargaan open access-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu yang pertanyaan Pak dari Balitbang. Dari Balitbangda. Iya. Selanjutnya ada dari Intan Permatasari, Pak. Ini sepertinya Bu Intan sudah pernah submit, Pak, terus dapat balasan seperti ini. Nah, maksudnya mungkin menanyakan maksudnya gimana gitu, Pak? Iya, jadi Bu Intan ini artinya di dalam jurnal Ibu tidak ada kebijakan terkait lisensi. Nah, ini saya share lagi ya. Contoh kebijakan lisensi itu seperti ini. Nah
ini udah langsung menjawab pertanyaan yang punya Ibu itu semuanya. Ya, bahwa ini pernyataan copyright policy, dan ini adalah license statement-nya, gitu. Jadi ini yang tidak ditemukan di jurnal Ibu kemarin itu, sehingga di reject karena ini syarat penting. Kalau ini tidak ada, itu reject-nya otomatis sudah, kayak gitu. Dan biasanya itu cepat prosesnya untuk reject otomatis itu. Tidak nunggu lama-lama itu. Ya, gimana Bu Intan? Bisa ada tambahan pertanyaan? Bu Intan? Bu Intan mungkin. Tapi mudah-mudahan tersampaikan, Pak. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya ada dari Pak Iip ini, Pak. Iip Subiharta. Jurnal konseli, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Iip. Baik. Copyright to author, tampilan copyright notice-nya seperti apa? Apakah seperti di konseli? Konseli saya nggak punya link-nya. Konseli di Raden Intan juga, Pak, ini. Raden Intan juga. Ya. Coba saya cari ya. Konseli, oke. Konseli. Sebentar saya share juga ininya. Screen. Kita bahas konseli. Oke, di konseli kita cek copyright notice. Panjang amat. Author grants to Konseli Journal First Right Publication copyright on article published retained by author without restriction. Artinya ini hak cipta di penulis sudah Bapak bikin pada kalimat ini. Oke. Corresponding agent co-author, ini masalah authorship, author submitting covering letter, ini oke. Author retains, ini masih oke. Able into separate, oke, tidak masalah. Should be submitted, the author is aware of the agreement. Also the author reader act, oke, ini tidak masalah. This one ini sebenarnya tidak terlalu, karena gini, kalau menyuruh orang registerkan copyright, ini adalah pekerjaan yang mengunci, lisensinya tidak bisa dipakai, karena ini artinya hak ciptanya terdaftar. Lisensinya akan terganggu. Ini agak vague di sini masalahnya, agak meragukan yang di sini. Ya. Kemudian consider your licensing, content. Ini terlalu panjang pernyataannya, tapi ini tidak menekankan apapun. Draft. Ini sepertinya dari sebuah panduan yang dikopaskan kemarin nih kayaknya nih. Yang bagian ini ke bawah. Ya, Pak. Ada dari panduan tertentu kayaknya yang dikopikan kemari gitu. Saya rasa yang bagian ini malah nggak perlu dituliskan. Karena ini justru malah nggak jelas jadinya. Dihilangkan saja ya Pak ya? Hilangin aja Pak. Meragukan jadinya. Soalnya itu kita nyontek yang sudah DOAJ seal Pak, di DOAJ seperti itu. Oke. Karena dia banyak Pak, DOAJ seal kan ada 7 komponen tadi tuh. Jadi copyright itu hanya 1. Gitu lah. Oh ya nanti dihilangkan. Jadi seperti 2 jurnal yang tadi Albayan ya. Albayan itu pendek ringkas itu 1 2 3 itu udah jelas itu. Itu aja pakai juga nggak apa-apa. Kalau siapa tadi Pak? Iya Pak. Bukan Albayan yang setelah Albayan tadi apa? Education. English Education. English Education. Pak Satria. Nah kalau seandainya itu dicontek nggak apa-apa juga. Tapi itu tadi hak ciptanya di jurnal apa di penulis ya? Nah, pendek begitu aja Pak dibikin Pak. Yang ini kita juga bingung, maksudnya si yang nulisnya juga kadang-kadang jadi bingung ini seperti apa yang benar.
Karena ini kalau terjemahan saya nggak nuduh nih Pak ya. Ini kayaknya Bapak ramu dari beberapa jurnal nih. Iya Pak, benar Pak. Karena bahasanya berulang di sini nih. Bahasanya ada perulangan. Tapi sebenarnya kalau dibuat poin-poin seperti yang tadi, 3 jurnal pertama yang dari Raden Intan tadi itu sudah bisa dipakai itu aja. Oke. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya ke sana tadi itu. Iya. Itu kira-kira copyright notice-nya sudah ada dan itu sudah ke author. Tinggal, oh iya saya belum cek, sorry. Saya yang belum cek itu adalah di paper. Paper kita belum cek. Coba kita lihat. Current, kita ambil current, kemudian kita ambil artikelnya, 1. Kita lihat di bawah. Nah ini hak cipta di penulis, udah benar Pak? Selama ini bukan nama jurnal, ini nama orang, artinya hak ciptanya di penulis. Iya. Itu sudah oke. Kemudian kita cek full text PDF-nya. Oh ini kayaknya ada plugin yang tidak hidup, itu dihidupkan. Kita cek di sini ada nggak hak cipta. Di bawah Pak. Ada. Oke, ini bagus, cukup ini nih, bagus ini. Saya malah di jurnal saya nggak saya tampilkan ini Pak, soalnya menuliskan nama orang ini kita edit lagi. Ini Pak, itu udah dibikin otomatis itu Pak. Kalau udah nulis nama di sana timbul sendiri. Oke. Jadi oke nih, nggak masalah Pak, ini bagus nih. Cuma masalah kita itu kemarin tuh lebih di editor Pak, low quality masalahnya. Low quality di hasil di paper. Editor Pak, editornya Pak masih terlalu, katanya sih kurang. Terlalu banyak dari dalam ataupun dari UIN sendiri, tidak dari luar. Oh iya ini Pak. Jadi, nah itu. Ini pertama peraturan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini syarat minimum benar ini Pak. Iya. Syarat itu minimum benar. Itu harus sebelumnya ada 10 tuh Pak. Cuma karena dihubungi salah satu editornya ternyata yang dari Prancis tidak pernah bekerja, akhirnya kita di reject. Dikasih penalti berapa lama? Alhamdulillah Pak, setahun Pak. Kan benar kan? Bentar Pak, saya mau ngambil tisu dulu Pak. Iya, jadi yang begitu-begitu tuh penaltinya lama emang. Iya Pak, masalahnya kan pertama kali itu kita di reject, alhamdulillah sudah hat-trick kita Pak, di reject Pak 3 kali. Berapa? 3 kali Pak, 6 bulan sekali kita di reject Pak. 3 kali Pak. 6 bulan sekali kita di reject. Nah reject ini mungkin bagi pengalaman aja Pak. Pertama itu kita low quality karena editornya, karena itu pertama kali saya megang jurnal ini. Editornya itu sebagian besar dari UIN semua Pak. Nah, akhirnya kemarin sempat kita email juga sama Richard apa itu, salah satu Ricard managing editor itu. Jadi balas sama mereka, kita nanti melakukan perbaikan, dikasih akhirnya kita coba cari editor-editor yang dari luar itu Pak ya. Udah itu coba masukin kan, kita minta bantuan dari beberapa dosen untuk supaya bisa bantu, kita masukin dan ternyata saat dicek, ya benar kata Bapak, harusnya saya harus hubungi dulu sebelum ke. Yang kedua itu di rejectnya gara-gara copy itu Pak, copyright udah kita perbaiki semuanya. Terus baru yang ketiga ini Pak, dicek lagi ternyata di editornya ya itu. Makanya sekarang editornya saya hapus dulu nih Pak semuanya, sambil nyari editor yang benar-benar mau istilahnya ya dicek, udah itu nanti baru kita perbaiki. Mumpung masih setahun ya Pak, alhamdulillah dikasih kesempatan lama. Agak panjang ya. Agak panjang Pak. Lumayan Pak, nyari editor yang bersedia itu susah Pak. Sebenarnya ini Bapak kebetulan yang 3 kali itu Ricard semua? Enggak Pak. Yang pertama itu kita di reject langsung sama Chief. Pertama sama Ricard. Yang kedua sama editor chipnya Pak, si Tom Pak. Nah, itu saya nggak berani email tuh Pak. Takutnya malah nanti makin di backlist lagi kan. Enggak, justru besok kalau ini Bapak Ibu semua, justru besok kalau seandainya yang meng-email itu umpamanya Tom atau Judith,
itu orang-orang tua yang mau membagi ilmu dia. Ya, kita tidak minta, kita bukan minta ditukar status, yang penting itu. Tolong dong, saya diubah statusnya jadi accepted. Ujungnya bukan itu tujuan kita. Kira-kira kesalahan saya apa ya? Tolong diajarin. Itu kayak gitu kira-kira kalimat kita. Nah, mereka tuh mau ngajarin. Jadi saya waktu itu ingat di jurnal, salah satu jurnal, saya belum gabung dengan DOAJ. Jurnalnya akan di-reject oleh Judith. Judith ini senior managing editor. Kontak, diskusi sama dia, itu 1 bulan kirim email bolak-balik 20 email. Dia ngajarin semuanya. Ini kamu harus begini. Dia kasih tanya, kalau kondisi ini gimana jurnal kamu tindakannya? Kondisi ini jurnal kamu seperti apa tindakannya? Itu diajarin. Saya jawab, saya begini gitu. Jadi dia akhirnya mengarahkan. Nah, setelah 20 email lebih itu diskusi, semua koreksi saya bilang, ini sudah saya ikutin koreksi semua, jurnalnya akhirnya diterima. Kayak gitu. Jadi kalau ada Judith, ada Tom, seandainya mereka yang email kembali, berpikirnya gitu, Tom itu pensiunan, orang tua sudah pensiun. Jadi ngomongnya seperti kita ngomong ke bapak kita, Pak, nih jurnal saya reject, kenapa Pak ya? Kan kayak gitu kita ngomongnya kan. Apa aja sih masalahnya? Kalau seandainya dia bilang ada masalah, ini gimana detailnya? Jadi kita nanya, belajar. Mereka mau kalau orang-orang itu. Judith juga lebih senior. Maksudnya dia itu, kalau saya kadang-kadang sama teman-teman bilang tuh nenek gitu. Jadi karena dia memang sudah tua ya. Judith, Tom itu sudah tua. Jadi itu. Kemudian mengenai yang editor ini sebetulnya, Bapak karena kebetulan dapat yang tadi itu, kalau saya sama Lina, ini boleh nih Pak, kayak gini nih. Nggak ada masalah. Iya. Dari Raden Intan semua editor itu bagi saya sama Lina nggak masalah. Karena ada juga associate editor atau managing editor yang pingin ini beragam. Kalau saya sama Lina editor, boleh dari satu institusi yang sama, selama reviewer dari institusi yang berbeda-beda. Tapi kalau institusinya di reviewer ini sama semua, itu yang tidak boleh. Logikanya itu kenapa tidak boleh? Reviewer ini kan orang yang memeriksa artikel layak untuk diterbitkan di jurnal atau tidak. Ketika dia dari institusi yang sama dengan jurnal, itu nepotismenya bisa tinggi, tidak ada proses edit yang baik, nanti titip-titipannya lebih banyak, kira-kira seperti itu. Kalau editor, nggak masalah, kalau dia editor itu dari institusi yang sama. Itu di sudut pandang DOAJ yang saya dan Lina review. Cukup berarti itu kalau untuk review, Pak ya? Sudah, kalau menurut saya ini, malah sebenarnya, ini kan ada reviewer, ini Bapak sudah lebih dari 10 orang nih kan Pak? Iya Pak, itu ada banyak tuh Pak, cuma yang nama-nama asing sudah saya buang Pak. Takut kenal lagi. Iya, saya masukin nama-nama orang Jawa apa gitu Pak. Nah, orangnya ada nggak? Ada Pak, udah dihubungi Pak. Nah, pengalaman Pak. Jadi ini masukin namanya ke editor Pak, tumpangkan dia ke editor. Kemarin kita sudah tawarkan, cuma banyak yang nggak bersedia Pak. Okay. Dia pengennya reviewer aja, ya sudah. Nggak pingin dapat ribet kerjaan. Padahal cuma minta numpang nama sebenarnya. Ya kita nggak bisa ini. Mudah-mudahan nanti ada Pak. Yang kerja biar kami Pak. Gitu. Iya. Iya Pak kerja. Apa? Jadi itu. Kalau lihat yang lain-lainnya sih nggak terlalu inilah. Lumayan lah 1 tahun persiapannya. Lumayan Pak penantiannya. Tapi emang kalau yang kemarin kayak Tom itu, kita dibalas terus Pak sampai ditunjukkan ininya. Oh ini arahin sini, tapi sudah ditunjukkan masih di-reject juga Pak. Tetap. Jadi dia keputusannya nggak akan bisa berubah. Enggak Pak, pas ngajuin berikutnya ternyata masih di-reject Pak. Diperiksa yang ini nggak ada. Ternyata kesalahan lain diketemukan. Ada salah yang lain.
Oke. Oke. Cukup ya Pak Ip ya? Iya, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Pak, ini sebenarnya udah jam 16, tapi ada satu jurnal lagi nih Pak yang Boleh, Bu Noni. Bu Noni Boleh. terakhir ya Pak, dari Bengkulu, dari tadi udah Bapak Boleh, Ibunya udah request. Bu Noni bisa bergabung bersama kita. Ada Ibu? Ya. Ada Pak, jurnal IAIN Bengkulu, Al In Touch. Mana dia? Oh ini ya, ya. Ibu bisa suara, ya, oke, silakan Bu. Bentar ya Ibu, saya buka. Satu, Al In Touch. Oke. Iya, Pak. Al In Touch, ini udah kelihatan ya? Iya. Nah, kita lihat di sini yang tadi seperti biasa, kita lihat dulu. Nah, ini nggak masalah. Jadi tidak ada ini nggak masalah. Ibu nggak perlu ngerjain apa-apa. Ya. Kemudian di sini PDF-nya kita cek. Coba lihat. Oh, curup ini sorry. Saya lihat curup yang di artikel. Saya lupa. Ini Ibu IAIN Bengkulu ya, bukan Iya, curup. Pak. Iya. Oke. Kita lihat. Ini nggak ada ya? Nah, masalah copyright segala macam nggak masalah. Iya. Ibu. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa. Ayo lanjut Bu. Itu kemarin tahun lalu kalau nggak salah, saya ke Bengkulu, Ibu nggak ikut arti di acara itu kali ya, yang sama RJI itu ya? Gimana Pak? Yang di Latansa? Enggak, rasanya yang di ada Stikes apa ya kalau nggak salah. Ada. Saya ada Pak. Ada. Nah, itu kemudian arti ini oke. Ya. Terus logo-logo, ini NCSA, oke, biarin aja, tidak masalah. Kita lihat pada copyright notice. Kita lihat yang seksi-seksi aja. Nah, ini dia. Ini bukan copyright notice. Ini baru license statement. Ya. Betul. Artinya copyright notice Ibu belum ada. Ibu contek yang kalau Ibu yang di Bengkulu, kalau di Bengkulu itu yang boleh dicontek, saya sarankan punyanya Pak ini. Win Curup itu siapa namanya Pak? Hardivison. Iya. Ya, lihat yang Win Curup itu copyright notice-nya approved kayak gitu tuh boleh. Win Curup itu pengalamannya asik itu. Masuk jurnalnya ke Dewa aja itu baris-baris itu deket-deket waktunya. Ada 4 atau 5 jurnal itu berdekatan masuknya semuanya. Al In Touch kebetulan baru mengajukan kemarin Pak, kayaknya nggak tahu, belum ada balasan Pak. Belum ada, udah berapa lama? Bulan 3 kalau nggak salah. 3, sekarang arti dalam proses artinya. Oh gitu ya Pak. Dalam proses. Jangan-jangan ke saya, coba lihat. Nah, fingers crossed. In Touch. Enggak ke saya. Karena yang di UIN Curup itu 3 atau 4 jurnal itu ya. Kebetulan sama saya ketemunya semuanya penugasannya. Ya udah, saya ngobrol sama Pak Hardivison, chatting, Pak ini koreksi, Pak ini koreksi, ini koreksi. Enak ya Pak ya? Enak, sempat dapat begitu. Saya juga enak. Terus, ini copyright notice ya Bu? Ya Pak. Yang itu copyright notice-nya benerin. Tapi ini nggak dihapus, ditambahkan copyright notice. Oh, iya. Karena ini berlawanan di bawah. Jadi Ibu harus pilih. Ini double license-nya artinya. Iya. Ibu harus pilih. Itu diubah ketika di Poltekkes itu kemarin Pak. Oke. Jadi ini Ibu pilih yang ini atau yang ini. Baik BYSA atau BYNCSA. Pilih salah satu. Oh, iya. Jadi ada yang akan ditukar supaya dia sinkron. Iya. Biaya-biaya oke, tidak masalah. Preparation checklist ini oke. Kemudian ini panduan. Ini oke, tidak masalah. Terus editorial team. Editorial team oke, kalau saya lihat jumlahnya nggak masalah. Ini soalnya ini perlunya 5 orang minimum anggota ini. Ya, Ini Pak. sudah cukup, lebih malahan.
peer reviewers, ini udah banyak. Nah, yang perlu itu yang ini nih. Orang Malaysia ini, terus mana lagi ya? Ada 2, Pak. Kontak mereka ya, Bu, sebelum mendaftar. Iya, Pak. Jangan nanti dia bilang enggak kerjasama lagi. Iya, Pak. Focus and scope, peer review proses, saya lihat sebentar. Auditor, ini belum ada pernyataan prosesnya. Ini baru menerangkan apa itu peer reviewer, peer review. Kemudian, ini sudah, sorry. Nah, ini kayaknya saya tahu dari mana sumbernya nih. Karena ini saya ketik sendiri. Oh, langsung kenal ya, Pak. Karena saya nggak nyontek. Ini saya tahu sumbernya. Ada carahkan, Pak. Itu editnya di sana kayaknya waktu itu, Pak. Iya, oke. Ini dia nih, kalau kita mau lihat tuh di sini dia pernyataan itu. Peer review policy. Nah, ini dia nih. Oh iya. Ini yang aslinya. Ini sumber aslinya. Ya, kalau ini sumber aslinya nyontek ke saya kan nggak mungkin salah, kecuali kalau ditukar. Ya. Ini mana dia? Biasanya di sini. Ini nih. This method is blind. The method is blind peer review. Nah, ya, tapi ini Ibu tukar, Bu, one expert. Ini ada salah ini. Kalau di sini tuh saya bilangnya begini. Two or three, 2 to 3. Kalau Ibu tuh kerja di 1. Nggak boleh. Salah ini kalau 1, ya. Iya, Jadi ini dia. Nah, ini oke. Terus yang perlu diingat ketika ngambil ini kebetulan saya nggak masalah mau copy silakan, nggak masalah. Tapi jangan kopas. Yang boleh itu ATM, ambil tiru modifikasi. Karena ada kejadian jurnal diambil policy dari jurnal saya, seperti ini kan sudah ditukar nih namanya nih. Ini masih nama jurnal saya nih pakai di jurnal dia. Ada yang begitu gitu. Jadi itu kopas beneran gitu. Nah itu sudah oke, nggak masalah. Lagi rem policy, oke. Ini juga, nah ini sama nih kalimat pembukanya dengan yang di sini kayaknya. Iya, Pak. Karena kemarin yang di review di Poltekkes itu Josi juga. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah, silakan aja saya. Karena memang kalau benar nggak ada salahnya di ATM kan gitu, tiru aja. Karena kebetulan ada kalimat-kalimat di sini yang memang saya edit sendiri, bukan kopas gitu lah. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tuh ambil kopas saja. Nah itu hati-hati. Gimana caranya? Oke, udah kayaknya yang penting-pentingnya udah oke nih Bu. Author fee kita lihat. Author fee, oh ya udah tadi udah lihat. Apalagi copyright notice, open access ada, open access statement. Abis ini kita ya. Udah, nggak apa-apa. Minor ini Bu masalahnya yang tadi itu cuma. Ini nih. Gimana Pak, diterima nggak Pak? Gitu. Ibu pakai ini. Pernyataan copyright-nya Ibu tambahin. Iya, itu aja masalah besarnya cuma 1 tadi tuh. Dan tidak besar juga sebetulnya. Itu reviewernya ada 1 yang Ibu Sauda Sofian itu baru meninggal Pak. Itu gimana Pak? Oh, jangan dipakai. Jadi dihapus saja ya Pak? Dihapus saja. Ya. Walaupun di DOAJ selama dia orang Indonesia nggak akan dipermasalahkan, nanti jangan-jangan iseng aja ketahuan ada berita di internet nama beliau itu sudah orangnya sudah meninggal gitu ya. Sudah pernah nge-review? Oke tuh nggak masalah nih kalau saya lihat. Silakan. Jadi kalau seandainya nanti bisa ngambil contoh ke copyright notice-nya Pak Hardy Fizon, mudah-mudahan kalau Ibu isi nanti malam sudah bisa layak ini. Ya? Apa nama jurnalnya Pak? Semua jurnal UIN Curup aja. Nanti saya hubungin beliau. Ya, jadi jurnal UIN Curup yang sudah masuk DOAJ. Nah, itu Ibu cek aja di sana. Kalau seandainya ada telepon Pak Hardy Fizon, bagus sekali. Oh ya. Sudah bisa diarahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu Noni. Oke. Baik Pak. Udah rencananya 1 jam ya Pak. Tapi sepertinya
Seru ini pembicaraannya. Cerita jurnal agak banyak kita ngobrolnya. Nggak cukup kalau 1 jam ya Pak. Rata-rata gitu. Ya, oke Pak. Kami rasa cukup untuk acara webinar hari ini, cukup untuk diskusinya. Juga mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat direspon, tapi secara umum sih udah kita respon. Mungkin ada yang terlewat gitu. Mohon maaf jika ada yang terlewat, tapi mungkin apa yang kita bahas tadi sudah mewakili apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman pengelola jurnal dimanapun berada gitu. Oke, terima kasih Pak Ikhwan. Kita beri aplaus dulu. Tapi ini kita lagi lockdown ini Pak. Kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita yang udah luar biasa dan berbagi ilmu bersama kita. Dan tidak lupa saya mewakili panitia atau dari teman-teman rumah jurnal mengucapkan terima kasih kepada Pak Ikhwan telah menyempatkan diri untuk hadir, memberikan ilmu sharing kepada kita bersama di sini, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada peserta Pak. Karena ada beberapa peserta yang terutama yang ada yang ikut dari awal webinar series dari kegiatan awal. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bernilai menambah pengetahuan kita, tapi juga mempererat silaturahmi, juga bernilai ibadah. Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya rasa cukup. Terakhir ini kita ada request untuk foto bersama dari panitia Pak. Jadi kita ada sesi screenshot sebentar. Mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa screenshot. Ini diberikan aba-aba, coba. Oke ya. Udah siap dah? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini merupakan acara pamungkas seperti yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu pada agenda Rumah Jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.